Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Alhamdulillah pertemuan kedua pada hari ini dapat kita bertemu kembali pada mata kuliah metodologi pembelajaran PAI. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam kesehatan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, para mahasiswa semua, pada pertemuan kedua ini kita akan berbicara tentang dua hal dalam pembelajaran metode pembelajaran PAI. Yang pertama adalah tentang pengertian dan yang kedua adalah hakikat metodologi pembelajaran PAI. Apa sih metodologi pembelajaran PAI itu sebetulnya dan kenapa kita harus belajar di jurusan PAI ini terkait tentang metodologi pembelajaran. Nah, itu yang akan kita kupas tuntas pada pertemuan kedua ini. Oleh karena itu, maka capaian pembelajaran yang ingin kita raih pada pertemuan kedua ini itu adalah bagaimana saudara-saudara nanti mampu menjelaskan sebagai mahasiswa terkait tentang pengertian dan hakikat metodologi pembelajaran PAI. Nah, karena jurusan prodi daripada mahasiswa hari ini itu adalah pendidikan agama Islam, maka bagaimana mahasiswa memiliki kemampuan terkait tentang metodologi pembelajarannya. Oleh karena itu, maka mari kita sama-sama awali dulu pertemuan pada hari ini dengan membacakan doa mengawali pembelajaran atau perkuliahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sebelum mengawali perkuliahan kita pada pertemuan kedua ini, coba kita lihat dulu nih beberapa gambar yang bisa dikomentari oleh mahasiswa. Ini ada gambar 1 dan ada gambar 2. Gambar 1 mungkin kondisi siswa di kelas tidur gitu, ada yang ngobrol dan lain sebagainya. Sedangkan di gambar 2 itu berbanding terbalik, bagaimana si siswa itu antusias dan lain sebagainya. Nah, dari dua gambar ini sebetulnya maka kita bisa menyimpulkan bahwa bisa jadi perbedaan antara bagaimana seorang guru memiliki kemampuan pengelolaan kelas, memiliki kemampuan metode pembelajaran yang menarik atau tidak, itu yang membuat siswa itu menjadi dua kondisi yang berbeda ini dari gambar. Mungkin bisa dilihat nih saudara-saudara semua, para mahasiswa dari gambar 2, bagaimana tingkah laku seorang guru gitu, dan siswanya itu menjadi aktif mengikuti instruksi guru dan lain sebagainya, dan tidak ada satupun yang tidur. Berbeda dengan yang ada di gambar 1. Nah, ini menjadi permasalahan kita, apakah metode itu sebegitu pengaruhnya? Kalau Bapak Ibu sekalian atau saudara-saudara sekalian para mahasiswa mencari di Google Scholar, itu misalnya dengan judul penelitian pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil belajar, prestasi belajar misalnya dan lain sebagainya, begitu banyak penelitian yang sudah dilakukan bahwa yang namanya metode itu dapat mempengaruhi terhadap hasil belajar atau bahasanya adalah tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana kita memahami bahwa sebegitu pengaruhnya metode ini? Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, bahwa bagaimana kita yang hari ini duduk di prodi pendidikan agama Islam yang seharusnya memiliki kemampuan berkaitan dengan pengelolaan kelas seperti ini. Kenapa? Karena akan memunculkan dua kondisi yang berbeda seperti gambar. Apakah ketika kita mengajar nanti itu semenarik apa dan lain sebagainya, dan apakah tujuan pembelajaran kita bisa tercapai atau tidak, itu bisa jadi menurut penelitian-penelitian yang mungkin bisa dibuka nanti dalam Google Scholar atau apa, itu menunjukkan bahwa metode itu begitu signifikan pengaruhnya terhadap tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, oleh karena itu, maka apa sih metode ini dan kenapa kita belajar metodologi pembelajaran PAI? Nah, ini yang jadi persoalan. Kok Pak, ini metodologi bukan metode ya? Oke, mari kita kupas yang disebut dengan pengertian metodologi pembelajaran PAI.
Nah, dari pengertian, metodologi itu sebetulnya berasal dari bahasa Yunani, dan itu ada dua suku kata sebetulnya. Namanya metodos itu bahasa Yunani itu memiliki dua suku kata, yaitu meta dan yang kedua adalah hodos. Meta itu melalui atau via gitu. Kalau di Sukabumi di sini itu ada angkot tuh tulisannya via Letu Bakri. Oh, berarti melewati atau melalui jalan Letu Bakri. Dan yang kedua, ada kata yang kedua adalah hodos. Hodos itu artinya adalah jalan atau cara. Nah, sedangkan metodologi itu di belakangnya ada logi, dan logi itu dalam bahasa Yunani itu dari logos, artinya ilmu atau pengetahuan. Nah, oleh karena itu, maka metodologi itu secara sederhananya adalah ilmu yang membicarakan tentang suatu jalan atau suatu cara yang dilalui untuk mencapai tujuan. Nah, saya tertarik ke bukunya Zakia Darajat, Bapak Ibu sekalian, yang mendefinisikan bahwa metode itu adalah suatu cara kerja yang sistematis. Ini seperti cara kerjanya ilmu pengetahuan, karena berbicara ilmu pengetahuan, berbicara ilmu itu berbicara berpikir ilmiah, berbicara cara ilmiah gitu. Oke, kita balik lagi bahwa ketika berbicara Zakia Derajat berbicara tentang definisi metode adalah suatu cara kerja yang sistematis, Bapak Ibu, maka kita bisa mendefinisikan bahwa metodologi itu adalah ilmu yang berbicara tentang suatu kerja yang sistematis untuk mencapai tujuan. Oke, kita pahami dulu nih, apakah pembelajaran PAI memiliki tujuan? Kan gitu. Tentu saja memiliki tujuan. Lalu pertanyaannya, apakah tujuan pembelajaran PAI itu ketercapaiannya seperti apa dan lain sebagainya? Nah, itu bergantung cara kita mencapai tujuan itu. Contoh misalnya ketika kita dari Sukabumi mau ke Jakarta, itu melewati mana saja? Cara apa yang kita tempuh untuk mencapai Jakarta? Apakah dari Sukabumi ke Cibadak, Cisaat, Cibadak, Cicurug, lalu Bogor, lalu Jakarta? Atau kita melewati Cianjur, Puncak, Cipanas, kemudian ke Bogor, lalu kemudian ke Jakarta? Atau kita ke Pelabuhan Ratu sana, ke Banten, lalu menuju Jakarta? Orang memilih cara yang berbeda untuk mencapai tujuan. Begitupun juga seorang guru itu mencari cara, ia memilih cara-cara tertentu untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Itulah yang disebut dengan metodologi. Jadi metodologi itu adalah berbicara tentang ilmu yang membicarakan tentang suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan, atau suatu cara kerja yang sistematis untuk mencapai tujuan. Jadi target utama kita adalah tujuan pembelajaran dulu. Nah, setelah tujuan pembelajaran, maka yang kita pikirkan sebagai seorang guru adalah cara mencapai tujuannya apa. Oke, maka yang kedua, definisi pembelajaran setelah metodologi adalah pembelajaran. Kalau pembelajaran ini adalah suatu proses untuk mengembangkan semua aspek, baik itu aspek pengetahuan, baik itu aspek nilai, baik itu sikap, baik itu keterampilan. Nah, ini semua aspek itu sebetulnya adalah tujuan daripada mencapai kepribadian atau individu yang lebih baik. Artinya pembelajaran itu adalah proses mengembangkan. Berarti Bapak Ibu ketika berbicara metodologi pembelajaran adalah ilmu yang berbicara tentang cara atau ilmu yang berbicara tentang jalan untuk mencapai suatu pengembangan semua aspek kepribadian manusia, baik itu aspek pengetahuan yang disebut kita kognitif, afektif maupun psikomotorik. Nah, ini yang harus kita paham. Oleh karena itu, metodologi pembelajaran secara sederhana didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara kerja yang sistematis untuk mengembangkan semua aspek kepribadian tadi ya, pengetahuan, sikap gitu, kemudian keterampilan yang memiliki tujuan untuk mencapai kepribadian individu yang lebih baik. Artinya ketika berbicara metodologi pembelajaran adalah bagaimana kita berbicara tentang ilmu yang mempelajari tentang metode-metode, cara kerja sistematis atau jalan-jalan untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Yang berbicara PAI berarti tujuan pembelajaran PAI. Yang akan kita bicarakan di pertemuan selanjutnya, apa sih tujuan pembelajaran PAI dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, maka apakah dalam Al-Quran itu ada terkait tentang metode pembelajaran? Ada. Nah, salah satunya adalah ini, surat Al-Baqarah. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 189 itu menegaskan bahwa ada metode diskusi atau tanya jawab di situ. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Maka jawab, katakanlah bahwa bulan sabit itu kan gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya pola tanya jawab yang ada dalam ayat Al-Quran. Oleh karena itu ada metode muncul di ayat ini, namanya adalah metode tanya jawab. Yang kedua adalah ada dalam surat Hud ayat 120. Di situ ada metode cerita, di situ ada ibroh, di situ ada mau'izah. Jadi dalam ayat ini itu bagaimana, dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu, bahwa ternyata bercerita itu adalah salah satu bagian dari metode bagaimana kita mengajarkan sesuatu. Contoh gini gampangnya Bapak Ibu, ketika kita mengajarkan sesuatu kepada siswa, di situ kita ketemu yang namanya tentang misalnya analogi, bagaimana kita mencontohkan sesuatu dengan cerita-cerita biar anak lebih mudah paham dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada ibro dan mau'izah. Nah, oleh karena itu secara sederhana ketika berbicara metodologi pembelajaran PAI adalah kita tuh punya goal, punya tujuan, dan untuk mencapai tujuan itu butuh cara kerja yang sistematis, butuh jalan yang akan dilalui. Nah, jalan itu harus kita susun secara sistematis sehingga mencapai tujuan pembelajaran PAI. Jadi hakikat daripada metodologi pembelajaran PAI itu adalah bagaimana memiliki cara kerja yang sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran PAI. Pak Ibu bisa menggambarkan, bayangkan seperti di gambar ini bahwa ketika seorang guru itu harus punya tujuan. Kalau tidak punya tujuan, ngapain kita mengajar dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, maka apa sih yang disebut hakikat daripada metodologi pembelajaran PAI secara sederhana adalah cara kerja yang sistematis untuk mencapai tujuan. Jadi sekali lagi, kunci pertama adalah kenapa guru harus mengajar. Berarti ketika bertanya kenapa, itu adalah tujuan. Tujuannya apa mengajar itu dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita berbicara tentang suatu tujuan, maka tujuan itu hendak dicapai, dan cara mencapainya ini, ya mencapai tujuan ini itu membutuhkan langkah-langkah, step by step, tangga demi tangga untuk mencapai tujuan. Nah, oleh karena itu maka pengertian dan hakikat daripada metode pembelajaran PAI itu adalah bagaimana seorang guru memiliki keilmuan tentang metode-metode yang akan digunakan dalam pembelajaran PAI untuk mencapai tujuan pembelajaran PAI. Baik Bapak Ibu sekalian, materinya itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Namun sebelum diakhiri di perkuliahan kita, maka terlebih dahulu silahkan mahasiswa untuk scan barcode untuk kuis pada pertemuan hari ini. Di dalamnya sudah ada pertanyaan untuk mengevaluasi apakah selama perkuliahan kita pada mata kuliah metode pembelajaran PAI mahasiswa bisa memahami dan lain sebagainya. Sebelum itu silahkan di scan barcode. Kalau sudah selesai, maka mari kita tutup perkuliahan ini dengan bacaan doa bersama-sama. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kedua kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.